Halo semuanya, kembali bersama saya, Kalista Angelina, NIM 1819105010059. Nah, hari ini saya akan melakukan presentasi dengan judul Analisa Manajemen Resiko Sumber Daya Lahan, Studi Kasus Sungai Jompo, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Nah, mari kita mulai. Nah, untuk poin-poin yang akan dibahas pada presentasi ini yaitu yang pertama adalah identifikasi kawasan studi, kemudian ada rumusan masalah, selanjutnya manajemen risiko sumber daya lahan, analisa manajemen risiko sumber daya lahan, alternatif penanganannya, dan langkah penanganannya. Nah, sebelum kita masuk ke poin-poin tersebut, sedikit mengenai topik yang akan dibahas. Bencana. Bencana itu merupakan serangkaian fenomena yang dapat menghambat kehidupan manusia dan tidak dapat dikendalikan kapan terjadinya. Yang bisa dilakukan biasanya hanyalah mengantisipasi dan bersiap-siap untuk menghadapi bencana tersebut. Nah, bentuk-bentuk bencana itu dapat disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam, maupun karena faktor perbuatan manusia. Nah, akibat dari terjadinya bencana ini itu tidak hanya memakan korban jiwa saja, namun juga menyebabkan kerusakan pada lingkungan sekitarnya, pada harta benda yang dimiliki, dan juga berdampak pada psikologis korban. Nah, untuk mengantisipasi adanya bencana tersebut, maka manajemen risiko sangat diperlukan agar dapat meminimalisir dampak yang disebabkan. Nah, terdapat berbagai macam bentuk manajemen risiko yang dapat dilakukan. Nah, tapi sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana kondisi lingkungan, baik itu peruntukan lahan maupun kerawanan lokasi akan bencana. Nah, kita masuk ke poin pertama, yaitu identifikasi kawasan studi. Nah, untuk kawasan studi yang saya pilih itu berada di Kecamatan Kaliwates. Nah, Kecamatan Kaliwates itu sendiri itu merupakan salah satu kecamatan yang terletak di tengah Kabupaten Jember. Nah, Kecamatan Kaliwates memiliki luasan lahan sebesar 24,94 km persegi. Nah, selain itu, Kecamatan Kaliwates itu berada di ketinggian 25-1000 mdpl dan memiliki kemiringan 0-2 derajat dan 2-15 derajat. Nah, kecamatan ini memiliki populasi sebesar 117.516 jiwa dan secara administratif kecamatan ini berbatasan dengan berikut. Nah, batas utaranya itu berbatasan dengan Kecamatan Sukorambi dan Kecamatan Patrang. Untuk batas sebelah selatannya itu berbatasan dengan Kecamatan Ajung dan Kecamatan Sumbersari. Nah, batas sebelah timurnya itu berbatasan dengan Kecamatan Sumbersari dan batas sebelah baratnya itu dengan Kecamatan Sukorambi. Nah, untuk lokasi studi yang saya pilih itu yaitu Kalijompo itu berada di salah satu kelurahan milik Kecamatan Kaliwates yaitu Kelurahan Jember Kidul. Nah, bisa dilihat pada peta ini sudah saya highlight yang mana yang Jember Kidul. Nah, disinilah lokasi studi saya. Nah, kita masuk ke poin selanjutnya yaitu rumusan masalah. Nah, di sini saya mendapati 3 masalah yang bisa saya analisis, yaitu yang pertama adalah bagaimana kondisi existing sebelum, pada saat, dan sesudah terjadinya bencana pada kawasan Kalijompo, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Nah, untuk yang masalah kedua adalah bagaimana bentuk manajemen risiko yang dilakukan pada kawasan studi kasus tersebut setelah terjadinya bencana. Nah, untuk yang terakhir, masalah terakhir yaitu bagaimana alternatif penanganan manajemen risiko pada kawasan Kalijompo.
Nah, kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu manajemen risiko terkait dengan sumber daya lahan. Nah, untuk siklus dari manajemen risiko ini sendiri itu terdapat 3 tahap, yaitu yang pertama adalah tahap pra bencana, yang kedua adalah tahap saat terjadi bencana, dan yang terakhir adalah tahap pasca bencana. Nah, untuk tahap pra bencana sendiri itu yang pertama terdapat pencegahan atau prevention yang kita kenal itu merupakan upaya yang dilakukan untuk meniadakan atau mengurangi kemungkinan timbulnya suatu ancaman atau bencana secara keseluruhan. Nah, jika bisa dicegah, kenapa tidak? Nah, begitu kan? Nah, yang selanjutnya ada mitigasi bencana atau mitigation, yang merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak yang nantinya ditimbulkan oleh sebuah bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Nah, mitigasi ini berbeda dari pencegahannya. Untuk pencegahan itu secara keseluruhan agar mengurangi kemungkinan terjadinya bencana. Nah, untuk mitigasi sendiri itu mengurangi dampak yang nantinya disebabkan oleh bencana tersebut. Nah, selanjutnya kita ada kesiapsiagaan atau preparedness yang merupakan sekumpulan upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi dan mempersiapkan rencana untuk menghadapi terjadinya suatu bencana. Dan yang terakhir terdapat peringatan dini atau early warning. Nah, ini merupakan upaya untuk memberikan peringatan kepada masyarakat oleh pihak yang berwenang sebelum terjadinya bencana tentang kemungkinan dan lokasi adanya bencana. Nah, sifat dari peringatan dini ini itu harus bersifat accessible, official, immediate, dan coherent. Jadi sifat dari early warning sendiri itu harus bisa dijangkau oleh masyarakat, harus bersifat resmi dari pihak yang berwenang, kemudian harus bersifat immediate atau langsung, dan sifatnya harus koheren atau jelas. Nah, untuk tahap saat bencana, yang pertama ada tanggap darurat atau respons, yaitu upaya penanganan tepat pada saat terjadinya bencana, seperti kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, dan pemulihan sarana prasarana. Nah, dan yang terakhir untuk tahap saat bencana ini terdapat bantuan darurat atau relief. Nah, ini merupakan upaya pemberian bantuan dasar seperti sandang, pangan, tempat tinggal sementara, kesehatan, sanitasi, dan juga air bersih kepada masyarakat yang menjadi korban bencana. Nah, untuk tahap yang terakhir yaitu tahap pasca bencana, terdapat yaitu yang pertama pemulihan atau recovery. Nah, pemulihan ini merupakan proses pengembalian kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terdapat bencana dengan melakukan rehabilitasi fungsi, kelembagaan, dan sarana prasarana yang ada pada lokasi terjadinya bencana. Nah, yang kedua ada rehabilitasi atau rehabilitation. Ini merupakan proses perbaikan aspek pelayanan publik pada wilayah pasca bencana sehingga aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat berjalan dengan normal kembali. Nah, perbaikan ini dibutuhkan secara langsung dan sifatnya sementara. Dan yang terakhir adalah rekonstruksi atau reconstruction. Nah, kegiatan ini itu merupakan kegiatan pembangunan kembali secara permanen seluruh sarana prasarana dan sistem kelembagaan sehingga kehidupan masyarakat kembali normal. Nah, lingkup pelaksanaan rekonstruksi terdiri dari program rekonstruksi fisik dan non-fisik. Nah, perbedaan dari rehabilitasi dan rekonstruksi ini ada pada sifatnya. Ya, untuk rehabilitasi kan sifatnya sementara, sedangkan untuk rekonstruksi sifatnya permanen. Nah, kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu analisis manajemen risiko dengan studi kasusnya Sungai Jompo, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Nah, untuk lokasi studinya sendiri itu, lokasi studi yang saya ambil itu merupakan Sungai Jompo dan titik pengamatannya berada di salah satu kelurahan di Kecamatan Kaliwates, yaitu Kelurahan Jember Kidul. Nah, untuk koordinatnya sendiri bisa dilihat seperti yang tertera. Nah,
Untuk Kelurahan Jenebar Kidul sendiri itu memiliki luasan lahan sebesar 1,99 km persegi dan ketinggian 110 mdpl. Nah, untuk batasan administratifnya sendiri, Kelurahan Jember Kidul ini berbatasan sebelah utara dengan Kecamatan Patrang, batas sebelah selatannya dengan Kelurahan Tegal Besar, batas sebelah timurnya Kelurahan Kepatihan, dan yang terakhir batas sebelah baratnya adalah Kelurahan Kaliwates. Nah, kita masuk ke kondisi sebelum terjadinya bencana. Nah, bisa dilihat bahwa kondisi sebelum terjadinya bencana, awalnya itu lokasi tersebut itu merupakan sederet ruko-ruko yang telah ada sejak tahun 1975. Nah, ruko-ruko tersebut itu dibangun di atas bantaran sungai Kalijompo sepanjang Jalan Sultan Agung. Ya, bisa dilihat pada gambar tersebut. Merupakan deretan ruko-ruko dan pertokoan. Nah, awal mula pertandanya adanya bencana ini itu pada lokasi tersebut dapat dilihat dari adanya retakan pada jalan raya sejak awal tahun 2019. Nah, bisa dilihat pada gambar ini terdapat sebuah sekat yang merupakan bagian dari jalan yang retak. Dan awal mula dari terjadinya bencana tersebut yang ada di daerah tersebut. Nah, sebagai antisipasi terjadinya bencana, maka para pengguna ruko telah diarahkan untuk mengosongkan ruko-ruko yang ada tersebut. Nah, kita masuk selanjutnya kepada kondisi pada saat terjadinya bencana. Nah, pada saat terjadinya bencana ini, bisa dilihat dari cuplikan video ini yang sumbernya berasal dari YouTube Kompas TV. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, bencana yang terjadi ini terjadi pada tanggal 2 Maret tahun 2020. Nah, bisa dilihat pada video tersebut bahwa bangunan-bangunan sebagian dari deretan ruko tersebut ambles atau runtuh. Nah, bisa dilihat lagi itu di bagian yang dilingkari. Nah, ini merupakan bagaimana tampak dari atasnya setelah terjadinya bencana ambles tersebut. Nah, bisa dilihat sebagian besar sebagian dari jalan raya Sultan Agung tersebut juga ikut runtuh. Dari runtuhan ini amblesnya sedalam 4 meter kurang lebih. Nah, akibat terjadinya bencana ini juga menyebabkan kemacetan pada daerah jalan raya tersebut. Nah, runtuhnya bangunan-bangunan ruko itu selain merusak jalan juga merusak pipa PDAM yang berada di dalam tanah dalam jalan tersebut. Nah, dan reruntuhannya menutupi aliran sungai Jompo. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Nah, runtuhnya ruko-ruko tersebut itu terjadi karena adanya akumulasi erosi pada bantaran sungai Kalijompo, dan klimaksnya terjadi setelah curah hujan pada saat itu yang tinggi sehingga volume sungai Kalijompo meningkat. Nah, akibatnya lahan tidak kuat untuk mengakomodasi beban bangunan sehingga terjadilah longsor atau runtuhnya bangunan-bangunan tersebut beserta sebagian dari badan jalan. Nah, karena terjadinya erosi mengikis bantaran sungai Kalijompo tersebut, akhirnya lahan tersebut tidak kuat untuk menopang bangunan-bangunan ruko-ruko tersebut, dan akhirnya terjadilah bencana ambles ini. Nah, berikut merupakan foto-foto pada saat terjadinya bencana tersebut. Bisa dilihat di sini.
terdapat cipratan air dari pipa yang PDAM yang rusak, dan juga hasil reruntuhan dari ruko-ruko tersebut. Nah, pada gambar ini selanjutnya ini bisa dilihat dari sisi dekat dalam sungainya. Nah, hasil reruntuhan tersebut juga menghalangi aliran sungai, bisa dilihat. Dan berikut merupakan terjadinya bencana dan yang digerungi oleh penduduk. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke kondisi sesudah terjadinya bencana. Nah, setelah terjadinya bencana tersebut, akibat erosi bantaran sungai dan volume air Kali Cangko yang meningkat pada saat hujan deras, nah akhirnya sebagian besar sisa ruko-ruko yang masih utuh akhirnya ikut dirobohkan juga untuk mengantisipasi terulangnya kejadian yang sama. Nah, perbaikan yang dilakukan bisa dilihat pada foto-foto berikut. Nah, perbaikan yang dilakukan itu termasuk perbaikan badan jalan dan jembatan jompo secara permanen, serta pembersihan reruntuhan bangunan dari sungai. Nah, pada akhirnya di daerah tersebut dilarang terjadi adanya pembangunan dan fungsi dari bantaran sungai kemudian dikembalikan sebagai awalnya. Karena jika tidak, maka kejadian yang sama akan terulang kembali. Nah, kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu alternatif penanganan untuk bencana tersebut. Nah, untuk alternatif bencana ada beberapa yang saya ajukan. Yang pertama adalah pengembalian fungsi sebagai bantaran sungai yang juga sudah telah dilakukan. Kemudian yang kedua adalah pengaturan tata ruang dan melarang adanya pembangunan pada lahan bantaran sungai yang juga sudah dilakukan pada existing saat ini. Kemudian yang ketiga adalah memperkuat bantaran sungai dengan material penahan seperti gabion atau geotextile sehingga menahan adanya gerusan air atau erosi yang dapat mendeformasi bantaran sungai lebih lanjut. Nah, untuk selanjutnya adalah peningkatan kesadaran masyarakat akan risiko pembangunan pada bantaran sungai. Bisa dilihat seperti contoh studi kasus tadi, bahwa jika kita membangun pada daerah bantaran sungai, biasanya lahannya itu akan tergerus terus dengan air. Nah, bisa jadi akan berdampak kerusakan bagi bangunan yang dibangun pada saat di sana dan juga mencemari daerah lingkungan sungai tersebut. Nah, yang selanjutnya alternatif penanganannya adalah pelaksanaan pembekalan kepada masyarakat akan bencana alam. Yang selanjutnya adalah peningkatan pemahaman akan kondisi kawasan dan rawan bencana. Yang ketujuh adalah penyediaan jalur evakuasi yang jelas bagi masyarakat. Kemudian pengembangan sistem peringatan dini. Nah, pada studi kasus yang tadi, untung saja masyarakat telah dievakuasi terlebih dahulu, sehingga tidak memakan korban jiwa. Nah, namun meskipun begitu, perlu adanya penyediaan jalur evakuasi yang jelas dan pengembangan sistem peringatan dini sehingga untuk mengantisipasi kejadian-kejadian bencana yang mirip dengan kejadian bencana tersebut. Nah, kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu langkah penanganan. Nah, untuk manajemen risiko sendiri, bencana itu bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja, tapi melainkan juga milik masyarakat, baik itu perorangan maupun berkelompok. Nah, untuk alternatif maupun penanganan existing-nya itu dapat efektif dan berhasil dilakukan bila pemerintah dan masyarakat mampu bekerja sama dan saling kooperatif dengan satu sama lain. Dan hal tersebut bukan hanya di awal saja, tapi juga dari awal sampai akhir proses manajemen risiko. Dengan begitu, risiko yang dihasilkan akibat dampak bencana akan minimal dan akan mempermudah proses penanggulangannya. Nah, kita masuk ke kesimpulannya. Nah,
manajemen risiko sendiri itu merupakan kegiatan yang penting untuk mengantisipasi dan menghadapi suatu bencana. Nah, pada manajemen risiko sendiri yang tadi saya jelaskan itu terdapat 3 tahap, yaitu tahap bencana, tahap saat bencana, dan tahap pasca bencana. Nah, kunci dari keberhasilan manajemen risiko sendiri itu ada pada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, dan juga pada kesadaran mereka akan kondisi lingkungan sekitarnya. Nah, dari hasil analisa dapat dilihat bahwa penataan dan pembangunan yang tidak sesuai dengan fungsi penuntukan lahannya akan membawa dampak yang merugikan bagi masyarakat. Nah, ditambah dengan faktor alam, pada akhirnya menyebabkan terjadinya kerusakan pada bangunan ruko-ruko dan badan jalan raya yang ada pada lokasi Kali Jompo tersebut. Nah, maka dari itu, persebaran pembangunan perlu dikontrol sehingga tidak dilakukan pada lahan yang bukan untuk dibangun dan pada lahan yang rawan bencana. Nah, ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Nah, sebelum berakhir, ini ada satu quote yang cocok dengan tema yang saya bahas hari ini. Nah, we cannot stop natural disasters, but we can arm ourselves with knowledge. So many lives wouldn't have to be lost if there was enough disaster preparedness. Nah, quote ini berasal dari Petra Nemkova. Nah, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata maupun kata-kata yang tidak mengenakan. Nah, terima kasih.